Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi praktik baik bagaimana membuat video di Canva for Education. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan beberapa tahap-tahap agar video yang kita inginkan akan menjadi sesuai dengan ekspektasi dari pemikiran kita. Sebelum kita sampai ke video yang akan saya berikan tutorialnya, saya berterima kasih kepada Pak Fasilitator saya, yaitu Pak Saprizal SPD, Fasilitator dari Kabupaten Siak dan Dumai, kelas 0951 dan 0952, yang memberitahukan kepada saya bahwa ayo berbagi praktik baik dengan rekan-rekan CGP lain. Nah, hari ini saya tunaikan permintaan beliau karena juga ini sebagai ekspektasi saya sebagai seorang CGP yang telah saya tuangkan dalam video untuk berbagi praktik baik. Baik, untuk tidak memperpanjangkan lagi, maka saya hari ini akan menyampaikan bagaimana video bisa menjadi hanya memakai aplikasi yang tentunya sangat familiar oleh kita semua, terutama para guru-guru hebat dan CGP hebat di Indonesia, yaitu Canva for Education. Yang pertama, langkahnya adalah sesuai dengan layar yang ada di depan. Saya sudah beberapa kali membuat video melalui Canva for Education. Baik, kalau yang baru pertama silakan masuk ke canva.com, klik canva.com, enter. Nah, di sini membuka aplikasi di desktop, lanjutkan di browser saja, klik dilanjutkan di browser saja. Nah, karena saya sudah masuk sebagai akun belajar.id yang telah tersambung di Canva, maka saya juga sudah punya komunitas. Ini sudah 81 orang. Kalau saya klik di samping kiri ini ada panah kecil. Nah, ini ketuanya itu Ibu Sri Rahayu Ningsih. Beliau ini adalah mentor saya di saat saya menjadi mentee di Google Master Trainer, dan beliau ini adalah mentor saya, dan beliau ini adalah Kapten Belajar.id Riau. Dan ini adalah kelas saya buat kelas sendiri untuk Canva for Education. Terus saya juga sampaikan bahwa di menu Canva ini, kalau kita menggunakan Canva, masuk menggunakan akun belajar.id, maka kita pilih di situ adalah teacher. Jadi teacher, nanti dia otomatis terhubung ke Canva for Education. Sekarang kita akan bahas masalah bagaimana cara membuat video. Nah, yang pertama yang saya ingatkan kepada rekan-rekan hebat saya, bahwa kita harus mempunyai background ataupun audio musik-musik yang ingin kita tampilkan nanti di video kita. Nah, di-download dulu. Di mana di-downloadnya? Saya sarankan kita harus memakai pihak kedua, Google biasa saja. Nanti di searching kita cari instrumen-instrumen yang sesuai. Apapun instrumennya kita simpan dulu di dalam laptop kita. Buat satu folder, buatlah folder itu yang bisa kita ingat atau bisa kita buka nantinya. Jadi kita tidak tercari-cari lagi seandainya tampilan kita sudah siap nanti. Dan audio itu kita pastikan nanti bahwa audio itu cocok dengan video ataupun tampilan PowerPoint
yang kita buat itu. Nah, untuk tidak memperpanjangkan lagi, kalau kita ingin membuat video, kita boleh mendesain awal itu melalui video boleh. Atau kita mau membuat video itu di tempat yang lain, presentasi boleh. Nah, presentasi ini kan korelasinya kan dekat dengan PowerPoint gitu ya. Tapi kalau di video boleh tidak kita seperti membuat PowerPoint? Bisa. Sangat disarankan juga bisa. Saya akan coba untuk membuat video yang sangat singkat ini dan bagaimana cara untuk memasukkan audio suara maupun audio musik. Nah, kita klik di play with video. Buat desain kosong, kita klik 2 kali atau sekali ya. Nah, di sini tampilannya kembali dia membuka aplikasi di desktop. Lanjutkan di browser. Oke, tampilannya kosong karena kita membuat desain kosong, kita membuat desain baru. Nah, untuk masalah template itu artinya background yang akan menghiasi tempat kita ini yang kosong, yang putih ini, kita akan membuat sesuatu yang akan kita tuangkan. Kita tinggal pilih di sini berbagai macam template yang ada. Ini template ya, bisa kita cari juga sesuai dengan keinginan kita. Kalau yang ada di sini banyak, tak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, tapi sesuaikan. Terserah mau cari yang mana. Nah, template itu terserah mau cari yang menurut kita cocok. Kita ambillah contoh salah satu ini. Kalau kita mau mengambilnya, ingin meletakkan sini, kita tinggal klik aja sekali. Karena di dalam template ini kan ada tanda seperti video. Ini ada yang panah kecil seperti video. Nah, di dalam template ini nanti ada anak-anak templatenya. Ini contoh gambaran di depannya saja. Begitu kita klik contoh di sini satu, ya punya anak dia, ya, masih punya grupnya lagi, anggota-anggotanya. Nah, kita bisa lihat di situ begitu banyaknya template yang disiapkan oleh aplikasi Canva ini. Nah, banyak ya. Nah, kita lihat banyak, pokoknya sangat banyak sekali bentuk-bentuknya. Nah, katakanlah kita pilih satu dulu, yang ini satu, kita klik. Nah, udah jadi nih. Begitu kita klik. Nah, ini kita klik aja nih akan menjadi sebuah tulisan yang ingin kita buat. Contoh kita klik sekali saja. Oke. Anggaplah di sini nama saya, contoh ya, contoh atau topik yang ingin Anda bahas, terserah. Kita mau tulis apa di sini? Di atas terserah apa yang mau kita tulis. Tapi kalau umpama kita buat tampilan awal, katakanlah ini nama saya Wawan, saya contohkan Wawan Syaharif, S besar titik P besar D kecil. Nah, ini kan ada tulisan besar dan ada kecil. Ini kan ada di atasnya tulisan lagi. Kita geserkan aja. Geserkan ke samping dulu, nanti bisa kita gunakan. Atau kita menggunakan lain, terserah. Ini kita kecilkan, kita klik 2 kali dalam template, lalu kita bold, tahan, klik kiri ya. Kita bold seperti biasa. Nah, ini kita kecilkan. Nah, kita kecilkan. Oke. Kita kecilkan lagi. Boleh kita kecilkan lagi, nanti kita besarkan lagi juga boleh. Nah, selesai satu. Kalau kita ingin merubah hurufnya ini kalau kita klik sekali, nah muncul nih nama hurufnya, itu adalah rubrik, jenis hurufnya rubrik di dalam pilihan di Canva ini. Kalau kita mau memilih yang lain, tulisannya, hurufnya yang lain, boleh kita klik di sini, tanda panah. Lalu kita scroll sesuai dengan apa yang kita mau. Contoh tulisan yang mana nih, banyak pilihannya, sangat banyak sekali. Contoh
kita ingin memilih Lexen Deca ya tulisannya. Oke, kita klik, dia akan berubah. Nah, berubah dia. Atau kita mau pilih yang ini, yang seperti tulisan rangkai. Nah, begitu dia. Kita dirubah. Kalau nak merubah warnanya, sekarang warnanya seperti ini, kita mau rubah. Misalkan kita tinggal klik A, huruf A besar, ada warna teks, begitu kita sorot. Nah, kita mau pilih warna apa, misalkan merah misalkan. Warnanya pilihannya banyak, di ke bawah bisa scroll sesuai dengan pikiran kita, ekspektasi masing-masing. Anggap kita pilih yang merah dulu, klik merah. Nah, muncul dia warna merah seperti ini. Nah, setelah itu kalau kita membuat tugas, misalkan tugas apa ya? Ini kan banyak, ada yang tugas yang mengikuti Google Master Trainer, ada yang mengikuti pembatik, ada yang mengikuti Canva for Education, kan bermacam-macam tugas. Kalau untuk siswa terserah kita mau buat apa situ ya, dibuat tugas gitu dan lain sebagainya. Tapi saya fokuskan kepada bagaimana membuat video untuk calon guru penggerak. Kita klik di ujung SPDD ini, kita klik satu, kita enter. Nah, kita buat di situ CGP, huruf besar ya, CGP. Nah, ini dia akan menyesuaikan G-nya seperti begini. Bukan G kecil nih, tapi G besar. Dia sesuai dengan huruf tadi, Yellowtail nih tadi. Nah, CGP misalkan angkatan 9 Kabupaten Siak misalkan. Kita klik luar, kita klik saja di sembarang tempat. Nah, seperti ini jadinya. Nah, terus kita mau tulisan apa lagi? Tulisan contohnya mau buat fasilitator kita misal ya. Ini tadi kan ada bentuk tulisan nih. Kalau kita mau tulisan ini, berarti dia nanti huruf besar. Dia tergantung dari templatenya. Kalau templatenya seperti ini kan huruf besar nih, pelajaran video seni, ini huruf besar. Kalau kita mau merubahnya boleh, kita hapus saja nih, klik ini, klik backspace pada keyboard, sama dengan hapus. Oke, kita ambil tulisan beginilah guys, seperti ini kayaknya menarik menurut ekspektasi kita masing-masing, terserah. Kita klik satu, sekali aja klik kiri, lalu kita Ctrl C, copy artinya Ctrl C. Nah, kita klik Ctrl C. Nah, kita scroll ke bawah. Saya ulangi. Kita klik Ctrl C. Sebentar, keyboard saya tidak berfungsi. Ada persoalan di keyboard saya. Oke, kalau tidak mau kita alihkan. Seperti kalau ini kita scroll ini mau. Sepertinya kalau di bold juga mau. Kita pindahkan di sini juga bisa. Nah, bisa dia. Cuman tadi kalau mau diseretkan juga harusnya begitu maksud saya. Tapi oke lah. Kita begitu aja cara mengkopinya kalau dia tak mau. Ini kita hapus. Kita bold, hapus backspace pada keyboard ya. Kita tuliskan fasilitator titik 2 Saprizal, tulisan besar aja Saprizal, atau kita tulisan biar bagus kombinasi huruf saja, Saprizal, S besar, titik, B besar, D kecil. Terus lanjut kita buat PP kita ya, pengajar praktik, P besar, pengajar praktik. Nah, tergantung pengajar praktik kita siapa. Sini saya buat Bu Zulfitri, koma. Nah, begitu. Kita sesuaikan kalau dia masuk ini, kita sesuaikan. Nah, nanti kita sesuaikan hurufnya. Nah, ini bisa digeser-geser. Kita klik kanan, kita klik kiri, tahan, geser. Nah, sesuai dengan seperti apa bentuknya. Jangan keluar dari ini, tempat ini.
Misalkan keluar begini ya, ini jauh nggak, tak bisa nanti terpotong videonya, tak bagus. Jangan keluar kalau dapat. Kalau diperkecil boleh. Bagaimana caranya? Memperkecil ini, kita klik sekali saja, kita tarik ini. Yang sudut kiri, kanan, atas, bawah ini ada bundar. Kita tarik, kita klik kiri, lalu kita seret terus pelan-pelan. Nah, bisa, boleh. Nah yang ini kalau kita sudah pandang menarik, kita tinggalkan ini. Tapi kalau kita ingin merubahnya ke bentuk tulisan lain juga boleh. Misal kita mau merubahnya, kalau dapat kita ini dulu ya, kita bold dulu. Kalau tak di bold juga boleh. Kita cari bentuk huruf yang lain. Banyak pilihannya di samping. Caranya begitu ya. Kita klik panah ini kalau mengubah tulisannya, hurufnya. Klik ini, terus scroll ke bawah lagi. Misalkan kita cari yang biasa sajalah. Ini, hey Gocha. Nah, misalkan tulisan ini, contoh. Kita klik saja, dia akan berubah. Tunggu, seperti ini dia. Nah, ini juga bisa disesuaikan, misalnya. Kalau ini kan template bawaan tadi yang kita klik. Ini boleh dikecilkan, boleh. Klik aja di sini. Cari yang ini. Yang bundar di kiri, kanan, atas, bawah ini kita seret kalau untuk memperkecilnya. Yang ini juga, yang mana yang hidup, yang masih begitu disorot muncul kotak-kotak, berarti dia bisa diperkecil dan diperbesar, bahkan dihilangkan. Oke, sesuai dengan keinginan kita. Kalau mengganggu nanti ada tulisan, kita bisa menghilangkan dan bisa memperkecil gitu. Contoh begini ya, disorot. Nah ini ada ini, kita mau kecilkan saja. Kalau mau dihapus silakan. Setelah klik, tekan tombol backspace di keyboard laptop kita atau komputer kita. Oke. Sekarang ini kita, saya mau taruh yang agak bagus sedikit lah ini. Oke, kita klik sekali. Klik kiri, langsung seret, jangan lepaskan. Kita letak di atas misal. Oke, yang ini juga terserah mau di seret atau tidak, kita buat juga seperti ini. Anggaplah seperti itu sudah jadi. Ini terlalu besar tulisannya, kita klik di dalam, boleh kita bold, boleh tidak. Nah, ini kita kecilkan. Nah, kecilkan. Terus warna aja kita klik A, yang tulisan A besar, klik sekali, cari warna yang cocok, misal kuning misal. Oke. Atau cari warna yang cocok ya. Kalau kuning, oke kuning. Boleh kuning, boleh lain. Nah, jadi begini. Kira-kira cocok tak kuning? Tak cocok karena background kita nih warnanya kalau kuning kurang masuk. Maka kita rubah lagi tulisan ini supaya kelihatan tulisan ini tadi. Kita klik lagi. Yang cocok ke ini warna ini apa gitu. Biar nampak tulisannya. Kita klik ini lagi. Kita cari warna yang agak mencolok. Misal ini. Warna ini kita klik. Nah, oke, kelihatan, sudah kelihatan. Anggaplah ini sudah jadi. Yang di dalam ini kita bisa mengambil video ataupun gambar boleh. Jadi caranya kita klik di dalam ini, kita klik backspace boleh, kelihatan. Nah, seperti ini ingin dimasukkan gambar. Kalau kita ingin memasukkan foto kita boleh. Caranya bagaimana memasukkan fotonya di Canva ini, atau video di Canva ini, atau hasil screenshot di Canva ini. Caranya setelah kita backspace tadi di dalam kotak ini, setelah kita klik, kita backspace, kita cari di unggahan dulu. Nah, di unggahan itu ada file-file yang telah kita unggah. Ada gambar, ada video, dan audio. 3 tempat ini berbeda-beda isinya. Kenapa? Karena kalau gambar ya khusus gambar, kalau video dia akan mengkhususkan video, dan audio dia akan mengkhususkan audio. Sekarang kita ingin mencari gambar. Gambar kita ada di dalam laptop. Bagaimana cara untuk memasukkan keunggahan ini biar bisa nanti diletakkan di sini? Cara pertama, ada 2 cara ya Bapak Ibu ya. Ada yang langsung di copy langsung laptop, paste di sini bisa juga.
ada yang melalui unggahan. Kalau melalui unggahan seperti ini, kita ini kan ada video, ada audio. Nah, yang gambar dulu berarti kita klik gambar, ada ini menu unggah file. Kita klik unggah file. Nah, dia akan menuju ke desktop kita di komputer kita, yang ada di komputer kita. Nah, yang ada di komputer kita gambarnya seperti apa gitu. Nah, ini contoh. Ini contoh gambar pada saya. Nah, kita kan tahu kalau bisa Bapak Ibu semua rekan-rekan hebat, kita buat satu folder dulu di dalam laptop kita ini. Contoh kita buat ini kan folder namanya. Kita buat satu aja lah, contoh gambar. Jadi gambar aja isi. Begitu kita klik, jadi kita gambar. Kalau ini kan campuran Bapak Ibu. Seperti yang saya ini campuran. Ada screen recording, ada video, ada gambar. Jadi kan campur-campur, ada PowerPoint. Jadi kalau dapat kita rapikan dulu satu folder di dalam laptop kita itu kalau kita membuat video, supaya kita tidak tercari-cari lagi. Begitu tipnya. Oke, karena ini sudah terlanjur, saya akan cari gambar ya, gambar. Contoh gambar ini, meskipun saya sudah masukkan, tapi saya akan buat gambar ini ya. Salah satu saya pilih gambar ini. Saya klik sekali saja, klik, lalu ada di sini tulisan buka di kanan bawah. Klik buka. Nah, kan dia menyesuaikan ini, masuk dia. Selesai. Oke, sudah. Kan saya sudah masukkan tadi, ini saya hapuslah satu. Oke, ini sudah ada. Kalau kita ingin memasukkan gambar ke sini, kita klik sekali saja di sini yang sudah kita unggah, berhasil kita unggah, kita klik. Nah, dia akan muncul di sini. Ini bisa diperkecil dan bisa diperbesar. Nah, bisa diperkecil dan bisa diperbesar. Lalu kita klik di gambar sekali, klik kiri ya, seret dia ke sini. Nah, ini kan besar, tak cocok. Karena dia akan terpotong. Gambarnya akan terpotong, maka kita Ctrl Z dulu. Kita akan ganti yang ini nih, yang untuk memasukkan foto ini. Bagaimana cara menggantinya supaya muka kita bisa penuh? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita klik di sini dulu, kita hapus. Nah, saya ulangi. Kita klik di sini sekali, lalu kita backspace, hapus ya. Backspace kan hapus. Nah, kita cari di elemen. Atau kalau kita membuat begini juga boleh, Bapak Ibu. Biasanya kalau untuk gambar-gambarnya ini. Nah, kalau ini kan sudah hilang background di belakang, sudah hilang. Jadi dia muncul foto seperti ini. Udah oke gitu munculnya. Jadi backgroundnya sesuai dengan template ini, menyatu dia. Sekarang saya akan cari template yang tidak menyatu. Bagaimana membuang backgroundnya supaya seperti ini? Saya contohkan. Kita cari lagi unggahan, cari foto kita, unggah file, cari di laptop, di dalam laptop kita. Nah, anggap ya, saya anggapkan satu dulu yang gambar ini. Ini klik sekali, lalu buka. Nah, dia menyesuaikan Bapak Ibu, ini. Oke, masuk. Kita masukkan foto ini, klik sekali saja. Nah, ini fotonya. Kita akan membuang background yang di belakang ini. Ini ada gambar jendela dan lain sebagainya supaya hilang background di belakang biar menyatu. Tapi lihat dulu kontennya. Kalau memang cocok seperti ini, cocok tidak di background kita, tak perlu kita hilangkan lagi. Kalau mau dihilangkan juga foto background di belakang foto asli ini, kita klik di sini, kita lihat sesuai atau tidak. Klik sekali, kita pilih di ini, edit foto di atas sebelah kiri. Klik sekali ini, jangan lupa diklik dulu biar yang apa yang akan kita rubah itu diklik dulu. Edit foto. Nah, muncul ini, penghapus LB namanya. Ada gambar bola, lalu kita klik. Nah, dia akan menghapus background. Tapi apakah cocok atau tidak? Kita lihat. Nah, begini dia jadinya. Jadi memang dia menyatu.
Jadi pertanyaannya adalah apakah cocok atau tidak gitu. Backgroundnya sudah dihapus. Nah ini terserah kita semua. Kalau mau dihapus backgroundnya boleh, kalau tidak dihapus seperti asli juga boleh. Oke, saya Ctrl Z lagi supaya kembali. Nah gini. Kalau dia ingin, ini kan supaya rapi yang segi 4 ini, kita boleh menggunakan di bagian elemen. Contoh ya, ini kita seret dulu, kita biarkan di sini dulu. Kita pindah ke elemen, ini elemen. Yang paling yang kiri ya, menu yang kiri-kiri, yang atas bawah ini ada elemen. Klik elemen. Nah, kita cari elemennya ke bawah. Nah, boleh seperti ini atau kita cari di bawah. Ini contoh nih akan dimasukkan gambar, berarti tempat template-nya seperti ini, rapi dia. Jadi banyak pilihan di elemen ini. Nah, kita boleh scroll ke bawah. Nah, terus, nah ini dia. Kita cari bingkai boleh juga. Nih, kita klik panah kecil nih. Ini ada tanda panah, klik sekali. Nah, kita sesuaikan bingkai mana dalam foto ini akan kita buat. Terus sesuai dengan keinginan kita. Nah, contoh ini yang agak miring sedikit, tapi bolehlah kalau memang cocok di pikiran kita boleh dipakai. Ini yang bulat, ini agak bergerigi, nah terserah. Atau kita ambil yang ini. Biasanya ini yang model landscape namanya. Nih, kita klik sekali. Nah, ini kan besar, kita kecilkan. Klik di bundaran paling kiri kanan atas bawah, terserah nih. Kita klik di sini, klik kiri, tarik. Nah, yang ini juga kita klik kiri, tarik, kita sesuaikan. Kita tinggal drag saja. Drag itu artinya kita klik kiri, tahan, masukkan ke sini. Dia akan menyesuaikan. Nah, oke, kita drag lagi, klik kiri, pindahkan ke mana tempat yang ingin kita pindahkan. Nah, lepas dah, klik sembarangan. Nah, ini kan ada segi 4-nya sedikit agak rapi sedikit daripada foto yang asli tadi kan bingkainya tak rapi. Nah, ini sepertinya agak cocok. Nah, ini yang elemen di bawah ini mungkin terlalu besar. Kita klik aja kan ada tanda seperti peta seperti ini ya. Nah, kita kecilkan, klik di sini, tahan kiri, tarik. Nah, biar agak kecil sedikit. Nah, kita mau dekatkan sini boleh. Nah, jadi ini bisa diperbesar, besar ke bawah, klik di dalam, tarik. Oke, kita sesuaikan. Nah, anggaplah begitu. Dah jadi, anggap ini jadi. Kami mau masukkan elemen lain selain dari ini, kan ada gambar-gambar pendukung, elemen pendukung namanya, supaya enak dipandang mata. Ini kan bawaan asli template tadi. Kalau kita ingin mencari yang lain boleh juga. Katakanlah apa contohnya? Bunga misalkan. Kalau bunga, kita elemen-elemen yang ingin kita masukkan itu boleh kita cari di elemen. Nih, klik elemen, cari, kita tinggal, ini kan ada cari elemen. Kita tinggal ketik. Nah, kita tinggal ketik contoh bunga. Enter. Nah, banyak pilihan bunga yang Bapak Ibu dan kawan-kawan hebat semua cari misalkan. Silakan cari. Di sini banyak elemen bunga. Lagi kita scroll, nah pilihlah. Kita scroll lah ke bawah sesuai dengan keinginan kita. Banyak, saya tak bisa buka satu-satu, tapi contohnya begini. Sampai ke bawah, cari sesuai dengan keinginan kita. Anggap kita cari satu bunga aja dulu. Ini saja kita pergunakan, kita klik saja ini. Nah, dia akan masuk ke sini, dan ingat kita perkecilkan. Klik kiri di segi 4 ini yang ada bundar, kita tarik. Nah, sesuai dengan seberapa besar kita ingin maukan. Nah, ini kita letak di sini, misalkan sebagai pemanis. Ornamen itu kan sebagai pemanis dia. Ini kan udah muncul satu. Kalau ingin kita mau menggandakan bunga ini bagaimana caranya? Boleh klik di sini, boleh juga. Tapi kalau capek juga kita mengklik di sini, nanti kita kecilkan. Tapi kalau udah ukuran ini sebagai cocok, kita klik di dalam, Ctrl C, jangan bergerak, masih Ctrl C, lagi Ctrl V. Nah, dia akan menggandakan. Nah, menggandakan dia jadi.
kita pindahkan lah, kita klik kiri, kita tarik di sini misalkan, atau di bawah, terserah kita. Kalau mau elemen lain, nah silakan cari di sini, ada foto, foto-foto bunga, ada video-video bunga dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu video-video yang hidup. Kalau kita klik video yang hidup ini begini dia. Jadi begini. Tapi ini kalau dapat background dari awal tadi. Kalau bunga yang hidup, makanya nanti kita bisa letak foto kita di sini seperti hidup dia. Dasarnya hidup. Ini contohnya. Saya hapus dulu ya Bapak Ibu. Ini. Nah, ini kan anggaplah ini sudah jadi. Dengan pemikiran kita tadi, kita sepakat ini sudah jadi, kita akan menambahkan slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya. Caranya gimana? Ini ada tanda tambah, klik aja sekali. Nah, sekarang kita mau cari template yang kedua. Seperti apa template yang kedua? Nah, kita kembali ke scroll ke atas, Bapak Ibu ya. Kita klik di sini. Saya pakai Chromebook Bapak Ibu ya. Kalau apanya agak beda sedikit pengoperasiannya. Tapi Bapak Ibu bisa cari nanti. Ini di atas kita cari desain. Nah, ini desain. Yang paling atas sekali desain. Klik desain. Nah, kita cari template yang paling sesuai menurut kita. Apa misalkan template yang paling sesuai? Kita carilah ke bawah, scroll ke bawah, atau memang ada yang di sini yang cocok. Nah, kita kliklah di sini salah satu sebagai contohnya saja. Kita klik yang ini. Nah, ini yang induknya, nanti dia punya anggota Bapak Ibu ya. Seperti yang ini tadi. Begitu kita klik, ada pilihan-pilihan di bawah di bawaan dia ini. Kita klik nih. Nah, ini langsung muncul di sini. Tadi yang ini ada bawaannya, tergantung ya yang disediakan oleh Canva. Anggaplah begini. Nah, ini adalah template yang kedua. Kalau ingin template yang ketiga, boleh kita klik lagi tambah, kita tambahkan lagi apa yang kita ingin masukkan. Tapi saya contohkan dua saja untuk tutorial ini. Nah, ini kan ada tambah ajakan di sini. Nah, ini kan barang yang bisa kita rubah, kita klik. Anggap ini modul yang akan kita bahas ini apa yang umpamanya modul. Kita klik saja di sini. Klik modul. Misal modul 1.1. Misalkan begitu. Kalau ada tambahan kata-kata silakan. Anggaplah sini, anggap ini kalau kita mau nulis juga lagi boleh. Kalau dia tidak ada tulisan di sini, kalau kita bisa untuk menulisnya gimana Pak Wawan? Boleh kita tambahkan. Contoh di sini tak ada ya, hanya tadi satu aja. Contoh nih, saya hapus dulu, saya hapus. Nah, saya hapus lagi. Ini bisa di-copy dari sini boleh. Caranya klik di sini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, boleh di sini. Kita tambahkan lagi tulisannya. Tulisan apa misal di bawah nih. Gitu ya, contoh. Kalau yang memang tidak ada sama sekali untuk nulis, kadang-kadang kan ada di template ini tak bisa untuk nulis, plong aja. Caranya klik di sini yang paling kiri, teks. Nah, teks berarti dia memasukkan teks. Pilih di sini teks. Ini banyak nih pilihannya, bentuknya seperti apa. Biasanya untuk mengkreasikan, biasanya supaya senang melakukan apanya, biasanya saya menggunakan gini, tambahkan subjudul. Muncul ya sini. Tambahkanlah judul sini umpamanya contoh ya 1.1 kita anggap demonstrasi kontekstual. Misalkan, sekali lagi saya sampaikan ini misalkan, ini contoh nih. Kita mau merubah tulisan ini, bosan lah lihat tulisan seperti ini ya. Gantilah, kita bold atau kita klik di sini di dalamnya, kita ganti. Ini kan hurufnya open sun. Kita klik ini, panahnya kita ganti. Terserah mau ganti tulisan yang bentuknya seperti apa. Anggaplah ini contohnya League Spartan misalkan kita pilih. Nah, jadi begini dia tulisannya. Nah, ini contohnya. Nah, ini boleh kita hapus, boleh kita tambahkan gambar atau video, boleh.
terserah pada kita. Sekali lagi terserah kepada kita masing-masing. Nah, kalau ini kita ingin hapus ya klik di sini. Sekali backspace hapus. Masih ada, klik lagi backspace hapus. Juga nih tulisan kecil-kecil nih, hapus backspace. Klik sekali backspace misalkan kita hapus. Nah, ini bisa kita seret ke kiri ke kanan. Caranya klik kiri, tahan, letak di sini. Ini juga yang ornamen-ornamen ini kalau disesuaikan, sesuaikan. Terus demonstrasi kontekstual, klik kiri, seret ke sini. Misalkan begitu. Mau nambahkan apa di sini lagi? Nah, misalkan mau ditambahkan apa? Anggaplah sekali lagi kita nambahkan foto juga. Tadi yang pertama ini kan ini kan foto. Anggaplah foto ini. Kita mau nambahkan foto juga boleh. Caranya seperti apa? Seperti tadi, unggahan. Cari foto yang sudah kita unggah. Ingat, kalau dapat yang akan kita masukkan, kita unggah dulu. Terutama video dan audio. Saya ulangi, video dan audio. Kalau foto yang langsung di copy bisa juga. Bisa langsung di copy dari ini pas di komputer. Kita ambil di komputer, kita Ctrl C di komputer, lalu kita Ctrl V aja langsung di sini boleh. Tergantung nanti bentuknya bagaimana. Biasanya bisa langsung ke sini. Anggaplah ini foto yang ke modul titik 1 ini. Foto kita setelah kita unggah tadi ya, ada di dalam ini, kita klik. Nah, kita sesuaikan. Kita taruh di tempat kita gitu. Begini. Nah, ini adalah sudah ada dua slide. Anggap 2 slide. Nah, begini. Lalu bagaimana caranya untuk kita memasukkan, anggap ini sudah jadi semua Bapak Ibu dan rekan hebat semua sudah jadi. Nah, ini tergantung hebatnya kita, ini tergantung dari satu pertama, biasanya pandangan kita itu pada kenyamanan konten itu adalah tulisan, terus template-nya itu menurut kita nyaman, dan tak kalah pentingnya adalah audio. Nah, di audio nih Bapak Ibu dan rekan hebat semua. Karena audio ini sangat menentukan ini. Kalau kita ingin memasukkan suara misalkan, nanti kita akan coba untuk memasukkan suara. Bagaimana suara kita masuk ke sini? Nanti akan kita buktikan. Nah, sekarang setelah ini jadi Bapak Ibu ya, sudah ini jadi, kita anggap ini sudah jadi. Kita ingin memasukkan apa lagi? Biasanya kalau di PowerPoint itu kita memasukkan animasi biar bergerak tulisan ini. Ini kan stagnan ini kan sesuai dengan template. Kadang ada bisa bergerak, ada tidak. Kita tes ya. Kita tes, kita letakkan, kita klik kursornya paling sudut di sini yang pertama. Kita klik nih, bergerak tidak tulisan. Nah, begitu-gitu aja dia tulisannya bergerak. Nah, begitu-gitu aja. Sekarang kita rubah pada yang mana? Kita sudah lihat tadi secara keseluruhan. Kita bisa lihat dulu hasil kerja kita untuk sementara namanya. Nah, bergeraknya cuma begitu saja tulisan. Nah, kalau ini boleh dikatakan oke, yang slide kedua. Oke, kita klik di sini. Kita klik di sini, berarti di slide yang pertama kita cari di sini. Di atas tuh ada gambar bundar-bundar, ada 3 ya. Ini. Nah, ini adalah kalau dibentuknya seperti ini adalah animasi. Animasi ya, kita klik. Nah, cari model animasi. Contoh begini. Nah, dia akan menyesuaikan. Nah, cari ini nih. Kita sorot aja. Nah, model begini. Nah, modelnya begini. Oke, sekarang kita scroll lagi ke bawah. Apakah ada lagi bentuk animasi? Ada masih. Kita cari lagi. Begitu dia. Begitu dia. Terserah kita. Sekarang kita yang punya ekspektasi, terserah kita. Anggap begitu. Dikira memang ini memang cocok, silakan, atau yang lain silakan. Nah, kita ambil salah satunya. Gimana caranya? Kita klik aja di sini. Ini yang akan kita gunakan misal. Kita klik di sini. Berarti sudah jadi dia seperti ini. Akan begini dia, video akan jadi.
Nah, animasi kedua bagaimana? Tulisannya apakah kita lihat lagi, kita klik di sini. Template ini yang kedua ya, kita klik play di sini ya. Nah, apakah begitu saja atau kita mau ganti? Mau gantilah misalkan. Nah, kita klik di sini. Lalu kita cari animasi di samping kiri ini. Misal ini. Nah, apakah begitu? Dari atas ke bawah ini kan ada petunjuknya. Atau begini. Oke, yang inilah kita ambil contohnya. Kita klik saja di sini sekali. Nah, akan menjadi begini. Ingat, dia akan jadi seperti ini. Kita anggap selesai ini animasi. Sekarang ini kan templatenya warnanya seperti ini di belakang. Warnanya seperti ini di belakang. Untuk template yang kedua, kita ingin menggunakan warna yang lain. Meskipun bawaan aslinya seperti ini. Kita klik template satu, oke, kita anggap oke, template kedua. Nah, ini kan warnanya kan sama dengan template yang pertama. Maka caranya kita pindah ke paling kiri yang menu yang atas bawah ini kita cari ya. Kita cari namanya latar belakang. Latar belakang di bawah audio. Kita klik latar belakang. Nah, kita cari lagi. Begitu banyaknya latar belakang yang disediakan oleh Canva. Canva ini memang sepertinya sangat membantu kita, terutama tugas-tugas ya, tugas-tugas kita sebagai CGP. Ini banyak nih rekan-rekan hebat semua. Kalau kita klik sampai ke bawah juga banyak, di samping juga masih punya. Terserah nih. Sekarang kita cocokkan yang untuk ini slide kedua ini. Kita kliklah contoh yang bunga-bungaan dulu. Nah, cocok tidak? Kalau ini dipakai, boleh ini dipakai boleh, tapi tulisan kita sudah warna hitam ini sudah tidak kelihatan lagi. Ini ada muncul Bapak Ibu. Nah, ini kalau ada muncul seperti ini kan kita tidak mau tulisan ini, kita klik sekali, kita backspace. Ini kita harus sesuaikan tulisan hitam ini supaya kelihatan gitu. Kalau kita mau pakai yang ini juga, atau tak nyaman lah saya pakai ini, saya cari yang lain, tinggal klik. Kita contoh-contohkan, kita sesuaikan. Ini misal, contoh sesuai, cocok atau tidak. Cari yang lain lagi, ini kita klik lagi, cocok atau tidak. Misal begitu. Anggaplah ini cocok misalkan. Ya udah, ini kita pakai. Kalau kita mau cari lain, silakan scroll ke bawah, masih banyak. Nah, begitu ya ringkasnya. Jadi kita anggap ini template yang pertama. Kita anggap oke. Ini template yang kedua. Nah, anggap ini sudah oke. Kita kembali ke template pertama. Sekarang rekan-rekan hebat, kawan-kawan hebat CGP, rekan saya, sekarang saya ingin memasukkan suara di dalam video yang akan saya buat ini, yang kita buat tadi ya, sama-sama hanya 2 template. Kalau mau nambah silakan klik tambah di sini. Kita klik yang paling sini ya, oke, yang paling pertama sekali. Kita akan memasukkan suara kita. Caranya di Canva itu klik pojok kanan atas. Atas ini bagikan, klik bagikan. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, klik lainnya. Di bawah cetak dengan Canva, di bawahnya ada tulisan lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu rekan hebat semua, itu ada menu tautan template, tampilkan, ada salin ke papan klik. Nah, ada kode QR dan lain sebagainya. Saya ulangi ya. Nah, di sini lainnya. Oke, lainnya. Nah, ini tampilkan, ini ada di atas kali ini ada tampilkan dan rekam. Nah, dia akan tampil dan akan rekam. Ada nanti perintah angka berupa 3, 2, 1. Nah, berarti kita mulai gitu. Ingat, jadi saya ulangi, kita akan merekam melalui suara kita asli. Saya ulangi, kita letakkan di sini template yang pertama. Lalu kita klik bagikan. Kita scroll ke bawah. Lainnya
Kita naikkan ke atas lagi, ada di situ tulisan tampilkan dan rekam. Klik. Nah, ini dia. Ini akan tampilkan dan rekam. Ini ada berbentuk wajah nanti, Bapak Ibu semua, dan ada yang tidak pakai wajah. Nah, masuk ke studio rekaman. Klik. Kita sudah masuk ke studio rekaman sepertinya. Nah, ini contohnya. Nah, seperti tampilan begini. Jadi suara saya sudah ini ada nih, apa suara saya. Dan ini Bapak Ibu semua, ini ada tanpa kamera dan ada internal mic. Kalau kita klik di ini sebelah kanan ini ada panah kecil, kita klik. Kita mau pakai kamera atau tidak pakai kamera. Terserah. Kalau kita pakai kamera nantinya itu ada wajah kita di tampilan template kita. Tapi kalau biasanya untuk membuat tugas itu kebanyakan kita tidak memakai kamera wajah kita. Hanya kita bermain kepada slide-slide saja. Maka biar aja tanpa kamera. Internal mic kita klik. Nah, kita memakai internal mic. Artinya mic yang di dalam laptop ini. Atau kita memakai earphone dan sebagainya. Biar saja tampilan seperti ini. Ini sudah betul nih pengaturannya. Di bawahnya ada mulai rekam. Nah, kalau mulai rekam berarti kita sudah bersiap-siap ini. Kita klik mulai rekam. 3, 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Syarif SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Siak. Nama fasilitator saya adalah Pak Saprizal SPD dan pengajar praktik saya adalah Ibu Zulfitri SPD. Lalu kita klik tombol, di keyboard kita ada tombol panah 4 ya, ada yang kiri, ada yang atas, ada yang bawah, dan ada yang kanan. Kita klik. Nah, muncul ya begini. Muncul. Baiklah, modul 1.1 saya akan memperagakan demonstrasi kontekstual. Berarti ini sudah selesai. Anggap kita sudah selesai merekam. Lalu kita pilih ini di akhir nih. Akhiri rekaman. Klik. Nah, dia mengunggah rekaman kita. Nah, ini ada batal dan buangkan. Terserah. Kalau umpamanya dipandang tak bagus, kita batalkan dan buangkan. Oke, selesai. Nah, begini dia. Terserah kita mau buang atau kita gunakan rekaman ini. Tapi sebagai penasaran, kan kita suka kepo-kepo juga ya, Bapak Ibu. Saya juga kadang sering-sering kepo. Bagus tidak rekaman saya tadi ya? Nah, gitu. Jadi kita unduh juga boleh, kita simpan dan keluar juga boleh. Biasanya saya mengunduhnya dulu karena saya bilang kepo juga saya ini. Maklum lah kan, itu kan hasil rekaman kita. Nah, kita klik unduh. Kita klik unduh. Nah, begini tampilannya kalau mengunduh. Nah, unduh. Kita tunggu dulu proses unduhannya. Nah, ini seperti ini nanti kalau kita mengunduhnya. Setelah kita rekam dengan suara kita, mengunduhnya seperti ini. Nah, bisa dilihat di layar. Nah, itu cara kita merekam suara asli kita terhadap template yang telah kita buat di Canva for Education. Ini sesuai dengan permintaan Pak Fasil juga yang luar biasa untuk berbagi praktik dan juga tanggung jawab saya sebagai seorang trainer, dan juga impian saya sesuai yang saya tuangkan dalam video saya dalam LMS untuk berbagi praktik baik. Nah, ini kita sedang mendownload, ini masih beberapa waktu, tergantung dari konten kita itu besarnya berapa, dan itu tergantung sekali. Kalau ringan dia cepat. Kalau memakai suara dan ornamen-ornamen lain maka agak sedikit lama, dan juga tergantung sinyalnya juga. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Syarif SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Siak. Nama fasilitator saya adalah Pak Saprizal SPD dan pengajar praktik saya adalah Ibu Zulfitri SPD. Lalu kita klik tombol di keyboard kita, ada tombol panah 4 ya, ada yang kiri, ada yang atas, ada yang bawah, dan ada yang kanan. Kita klik. Nah, muncul dia begini. Nah, muncul. Baiklah, modul 1.1 saya akan memperagakan demonstrasi kontekstual. Berarti ini sudah selesai, anggap kita sudah selesai merekam. Lalu kita pilih ini di akhir nih. Akhiri rekaman. Klik. Oke, baik. Setelah selesai kita buat template ini dua, maka kita akan melihat durasinya bagaimana. Kita klik durasi di bawah. Nah, muncul seperti ini. Durasi ini, video ini, kita slide ini panjangnya seperti apa. Nanti ini hanya sekitar 5 detik ya, 5 detik atau 4,7 detik ditulis ini. Kita klik di sini. Kita tahan klik sekali di tombol kanan ini, sekali klik kanan, tarik, dia akan menyesuaikan. Tarik sebatas apa yang kita inginkan. Saya ulangi ya, ini kesalahan. Saya ulangi, klik di paling sudut ini. Nah, ini ada gambar seperti ini. Kalau sudah begini dia terseleksi namanya. Kalau sudah begini kita tarik, klik sekali, jangan lepas, tarik. Nah, tarik, anggaplah buat 3 untuk memanjangkan sedikit apanya ini template-nya. Lepas. Yang kedua juga begitu. Kita klik, anggaplah ini 2 kali saja. Kita tarik, klik sekali, klik kiri maksudnya, tarik, kursor kita tarik terus. Oke, sampai 2 ini aja. Nah, kita tes dulu. Klik di sini lagi, yang paling awal kita playkan dulu. Nah, seperti itu. Oke, kalau dilihat terlalu panjang kita bisa kecilkan lagi. Kalau memang dipandang sudah, kita sudahkan saja. Terserah kemauan kita kalau ingin membuat videonya nanti sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Oke, kalau sudah seperti ini, kita ingin memasukkan audionya, audio tanpa suara kita. Bagaimana caranya? Kita klik ini paling sudut, kita cari di elemen unggahan. Saya ulangi, kita cari di unggahan, terus cari di audio. Cari di audio yang kita masukkan tadi, tanah air misalkan, klik tanah air. Nah, udah masuk nih, ini tandanya sudah masuk audio kita. Sekarang kita coba untuk playnya, kita coba. Nah, begitu dia. Oke, nah begitu jadi.